silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Dr. Nurul Naya. Di sini saya dokter yang menjaga di rumah sakit ini. Tapi Pak, kalau boleh tahu saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Samsudin. Tapi Bapak Syamsuddin, di sini sebentar saya akan lakukan tanya jawab. Nah, saya minta kerjasamanya kepada Bapak Syamsuddin untuk menjawab dengan sejujurnya. Sesuai pada etik kedokteran, kami melakukan seprofesional mungkin tanpa membeberkan rahasia antara pasien dengan dokter. Baik, Bapak bisa lanjutkan? Silakan. Kalau boleh tahu umur tas sekarang berapa tahun, Pak? 43 tahun. Di mana Ki tinggal? Di Bontoa. Apa pekerjaan tak sekarang? PNS. Islam nih, Pak? Islam. Oh iya. Kalau boleh tahu apa keluhan tak datang ke sini, Pak? Penurunan berat badan. Baik, itu sudah berapa lama kita rasa? 2 bulan. Sudah 2 bulan, Di. Ini kita rasa penurunannya sudah berapa kilo? Sekitar 10 kg. Selama 2 bulan ini? 2 bulan. Baik, apa kita turun berat badan ini karena diet atau apa? Tidak diet. Ada keluhan lain kita rasa? Kayak lemas mungkin? Lemas. Ya. Bagaimana asupan makanan tak? Menurun. Menurun? Oh iya. Jadi selama 2 bulan ini menurun, Di? Menurun. Apa penurunan ini mengganggu aktivitas tak? Iya, karena sering lemas. Oh gitu, Di. Kalau boleh tahu ada kayak nyeri kepala mungkin? Nyeri kepala, batuk, mual, muntah? Tidak ada. Nyeri dada juga tidak ada, jadi sesak nafas? Tidak ada. Nyeri ulu hati atau nyeri perut? Tidak ada. Jadi bagaimana buang air besar, buang air kecil tak? Ber atau kencing tak? Maksud saya. Kencing normal. Iya. Tapi BAB lebih sering, biasa sampai 1-3 kali. Itu konsistensi kayak encer atau bagaimana, Pak? Agak encer. Ada kita lihat darah atau apa gitu? Tidak ada. Tidak ada, jadi ada riwayat sebelumnya seperti ini? Tidak ada. Ada riwayat merokok tak mungkin? Merokok tidak. Ada keluarga tak mungkin seperti ini atau menderita penyakit lain? Kalau ibu ada penyakit gula. Oh, diabetes, Ki? Ya, diabetes. Pernah Ki berobat sebelumnya, sebelum ke saya? Belum. Ada alergi tak mungkin? Alergi tidak ada. Tidak ada, jadi periksa ulang, Di. Atas nama Bapak Syamsuddin, usianya 43 tahun, alamatnya di Pangkep, Di. Ya. Pekerjaannya PNS, agama Islam. Tapi keluhan utamanya itu datang karena penurunan berat badan sudah 2 bulan. Terus penurunannya itu sudah 10 kilo dalam 2 bulan terakhir ini. Terus tidak ada juga diet, merasa lemas, ada penurunan asupan makanan, sering merasa lemas dan terganggu aktivitasnya karena lemas. Keluhan lainnya mungkin berat BAB-nya agak encer, sudah 1-3 kali dalam sehari. Tidak ada juga darah dalam buang air besarnya. Ada riwayat keluarganya ibu yang menderita diabetes. Mungkin ada keluhan lain kita mau tambahkan? Sebentar dulu. Oh iya, dari hasil anamnesis tanya jawab ini, saya lihat ada beberapa tanda-tanda gejala hipertiroid. Ada juga, saya mendiagnosa juga Kak, CA tiroid atau karsinoma tiroid, dan juga diabetes karena Bapak memiliki riwayat keluarga. Terus selanjutnya mungkin saya lakukan pemeriksaan fisik, bagian tiroid itu bagian apa, mungkin ada pembesaran atau yang lain. Mungkin ada tidak nyaman, mungkin juga saya meminta untuk melonggarkan pakaiannya. Akan saya memeriksa bagian lehernya Bapak. Mungkin bisa saya lanjutkan pemeriksaannya, Pak. Sebelum saya lakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu, saya bisa kelonggarkan pakaian tak sebelumnya. Pak, silahkan duduk di tempat tadi dengan menggunakan cahaya yang terang pada tepat di leher Bapak. Pertama saya melihat terlebih dahulu apakah terdapat pembesaran atau tidak. Pada grade pertama normalnya itu tidak terlihat pembesaran, namun pada grade pertama itu terlihat teraba pada saat perabaan atau palpasi, namun tidak terlihat pada saat menengadah full. Grade 1B itu terlihat pada saat menengadah full. Terus grade 2 itu
sudah terlihat pembesaran jarak 1 meter, sedangkan grade 3 itu sudah terlihat pembesaran jarak 5-6 meter. Pak bisa melihat ke atas terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan atau palpasi. Pak bisa mungkin menghadap ke sana. Selanjutnya dengan menggunakan 2 jari telunjuk dan 2 jari tengah, saya mulai meraba pada bagian area depan leher pada pasien, tepat di bawah jakun dari pasien, menandakan tiroidnya. Yang pertama, jangan menekan terlalu kuat karena dapat membuat kelenjarnya ke belakang atau area belakang. Selanjutnya, jangan juga terlalu lemah karena dapat mengurangi sensitivitas atau kepekaan dari perabaan. Selanjutnya saya mulai perabaan dari sisi sebelah kanan pasien. Tidak nampak pembesaran. Sisi sebelah kiri nampak pembesaran pada leher sebelah kiri pasien dengan permukaan yang halus, tidak ada benjolan. Hanya 1 pembesaran, tidak ada pembesaran lain. Selanjutnya konsistensinya tidak bergerak. Selanjutnya saya lakukan lagi, bisa kita lakukan pembesaran kelenjar getah benih apabila terdapat pembesaran atau curiga yang lainnya. Pertama, daerah pada submandibula bagian anterior, lalu ke belakang, sepertiga atas, sepertiga tengah, sepertiga bawah, dan juga di belakang pasien. Pak bisa kembali ke posisinya, bisa kita perbaiki pakai antak. Saya lakukan kembali cuci tangan 6 langkah. Nah, ini Pak, dari hasil pemeriksaan saya melihat ada beberapa tanda-tanda pembesaran hipertiroid atau pembesaran leher. Nah, saya menganjurkan Bapak untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti USG, CT scan, dan juga pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya, untuk lebih mengetahui, saya akan melakukan namanya status gizi untuk lihat status gizi. Ada 2 pemeriksaan yang akan saya lakukan. Pertama dengan menggunakan skin fold caliper untuk melihat tebal lipatan kulitnya Bapak. Terus yang kedua, saya akan melakukan lingkar pinggang untuk mengetahui lingkar pinggangnya Bapak. Tapi Bapak mungkin bisa kita lepas pakaiannya. Saya lakukan kembali cuci tangan dulu untuk melakukan pemeriksaan. Bapak bisa mungkin lepas pakaian tak, baik Bapak, mungkin kita bisa berdiri sebelah sini, bisa kita taruh sini. Yang pertama saya lakukan yang namanya tricep, pemeriksaan tricep dari oleh kerongkongan pasien ke arah akromion dari pasien tersebut, lalu mengambil sisi bagian tengahnya. Lalu kita mengukur tebal lipatan kulitnya searah vertikal 1 cm di bawah jari tengah dengan menggunakan skin fold caliper. Pak, silahkan duduk, bisa mungkin. Selanjutnya saya lakukan lagi yang namanya pemeriksaan lingkar pinggang. Bapak saya lakukan pemeriksaan lingkar pinggang dari kosta 12 pasien ke arah krista iliaka pasien, lalu mengambil garis tengah, lalu mulai melakukan pengukuran. Bapak, mungkin kita bisa pakai lagi pakaian tes, saya lakukan kembali cuci tangan. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan itu terlihat pada pemeriksaan skin fold caliper atau lipatan kulit terlihat penurunan Pak, dari interpretasi yang normalnya itu pada laki-laki 12,5 mm, namun Bapak terlihat sekitar 10 mm. Nah, di status gizi itu termasuk kurang ya Pak. Terus saya lakukan lagi lingkar pinggang untuk melihat obesitas. Nah, interpretasinya itu saya melihat Bapak termasuk normal dari lingkar pinggangnya. Baik Bapak, mungkin edukasi yang dapat saya berikan, mungkin Bapak bisa mengkonsumsi lebih kurang atau
mengurangi sedikit konsumsi kayak makanan junk food atau cepat saji seperti itu, dan saya juga menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti tadi. Baik Bapak, ada yang ingin kita tanyakan? Baik, terima kasih Bapak.